Tidak ada manusia yang ingin diperlakukan buruk oleh orang lain. Dan tidak ada manusia yang ingin disakiti. Semua ingin diperlakukan baik. Dijadikan selayaknya manusia yang memanusiakan manusia. Memendam rasa tentunya menjadi jurus bagi sebagian orang yang berhati lembut. Mereka membiarkan semua perlakuan buruk tersebut menggores hati dan membiarkannya. Pertanyaannya, salahkah hal itu? Sabar. Sabar adalah menahan diri, menahan hawa nafsu, mengolahnya sehingga mampu berlaku dengan baik dan segala hal yang terjadi itu dapat dikontrol oleh emosi. Sabar juga dapat diartikan sebagai menahan diri dari perasaan sakit dan menyakitkan. Berat. Karena memang sabar itu melibatkan perasaan. Kita berusaha untuk menolak, menahan perasaan-perasaan yang berkecamuk di dalam hati. Dan hal-hal tersebutlah yang seringkali membuat orang itu sering berkata bahwa kesabaran ini sudah habis. Sabar itu ada batasnya. Dan lain-lainnya. Pasti teman-teman juga pernah mendengarnya kan? Namun, kita juga harus pahami betul bahwa sabar itu akan membuat seseorang menjadi lebih kuat. Ketika kita menjadi lebih kuat, bukan hanya sekadar diri kita yang meningkat, tapi juga bagaimana keimanan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bahkan dilibatkan dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Seringkali orang berkata bahwa sabar itu sudah ada batasnya. Ada batas yang tertentu gitu. Setiap orang punya batasnya masing-masing. Padahal sabar itu nggak ada batasnya teman-teman. Namanya juga hidup. Kita akan selalu bertemu dengan halangan, rintangan, cobaan. Semua itu bakal jadi ujian yang berbeda bagi setiap orangnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba menahan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah selain menahan kemarahan karena mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Ketika kita memendam rasa saat disakiti atau musibah menghampiri, coba tanyakan, apakah aku diam karena ikhlas menerima? Atau aku diam karena membiarkan perasaan jaga itu menumpuk? Atau karena tidak berani? Hati-hati. Karena ketika kita diam dan menumpukan semua perasaan tersebut di dalam hati, justru bisa menjadi dosa baru buat teman-teman. Di awal, kita telah berbicara soal niat. Sabar pun harus ada niatnya. Kalau misalnya niat sabarnya salah, maka itu bukan sabar namanya. Ilmu sabar sangat jelas definisinya. Semua orang tahu arti dari definisi kata tersebut. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu rasa sabar yang ikhlas, maka beberapa hal yang perlu dibentuk adalah pertama, memahami diri, memahami keinginan terbaik dari diri sendiri. Misalnya jika ada keinginan yang tersirat di dalam dirimu untuk bermanfaat kepada orang lain, itu bisa dijadikan sebagai tujuanmu mengapa kamu harus bersabar. Yang kedua, mengerti kenapa kamu diciptakan. Allah telah menjadikan kita sebagai sebaik-baiknya ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan ketika kesusahan, kesulitan menghampiri kita tidak perlu berkeluh kesah terus-menerus. Karena sejatinya, setelah kesulitan, pasti ada kemudahan.